Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldira Nurhadisa dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Lembang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembangkit listrik. Apa sih pembangkit listrik itu? Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, seperti PLTU, PLTN, PLTG, PLTS, PLTSA, dan lain-lain. Pembangkit listrik biasanya terhubung ke dalam sistem kelistrikan. Bagian utama dari pembangkit listrik ini adalah generator. Generator yaitu mesin diputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang sangat bermanfaat dalam suatu pembangkit listrik. Nah, ada pengelompokan menurut elemen panas. Sebagian besar pembangkit listrik panas menghasilkan uap, dan oleh karenanya ia sering juga disebut sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Tidak semua energi panas dapat dialih bentukkan menjadi energi listrik menurut hukum kedua termodinamika. Jika buangan panas ini dimanfaatkan untuk proses industri atau pemanasan listrik, maka pembangkit listrik biasa disebut sebagai pembangkit listrik kogenerasi atau pembangkit listrik kombinasi. Di sini terdapat dua contoh gambar pembangkit listrik. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi di Islandia, dan yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga batu bara di Amerika Serikat. Pengelompokan menurut elemen panas terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bahan bakar, penggerak primer, dan tugas. Nah, bahan bakar itu ada pembangkit listrik tenaga nuklir, tenaga bahan bakar fosil, panas bumi, biomasa atau energi terbarukan, dan tenaga surya. Ini semua itu untuk menghasilkan energi listrik yang berguna bagi masyarakat luas untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi peralatan-peralatannya menggunakan energi listrik. Selanjutnya, penggerak primer, yaitu ada turbin uap, turbin gas, dan turbin kombinasi. Pembangkit turbin uap menggunakan tekanan dinamis yang dihasilkan oleh desakan uap untuk menggerakkan lengan kipas. Yang kedua ada turbin gas, yang menggunakan tekanan dinamis dari gas yang mengalir untuk menggerakkan turbin secara langsung. Yang terakhir ada kombinasi, yang memiliki turbin gas yang ditenagai dengan gas alam dan turbin uap. Selanjutnya ada tugas. Nah, yang pertama itu pembangkit listrik pemikul beban dasar, yang kedua beban menengah, dan yang terakhir beban puncak. Pembangkit listrik pemikul beban dasar beroperasi secara terus-menerus untuk memasok jumlah listrik minimum yang harus disediakan setiap harinya. Yang kedua ada beban menengah yang digunakan untuk mendukung pemikul beban dasar. Yang terakhir ada beban puncak, digunakan untuk memasok beban listrik puncak yang biasanya hanya terjadi selama 1 atau 2 jam dalam satu hari. Selanjutnya ada sumber energi lainnya. Yang pertama itu ada hidroelektrik, yaitu pembangkit listrik tenaga air yang mengandalkan tenaga air yang melewat turbin dari bendungan yang terhubung dengan generator. Yang kedua ada penyimpanan terpompa, yaitu pembangkit yang dapat menyimpan air ke dalam ruang penyimpanan air dan memompanya ke atas ketika air dalam bendungan tidak mencukupi untuk memutar turbin. Yang ketiga ada angin. Angin adalah pembangkit listrik yang bergantung terhadap keberadaan angin yang menggerakkan turbin angin. Yang keempat ada pembangkit listrik tenaga ombak. Pembangkit listrik tenaga ombak ini adalah energi alternatif yang dibangkitkan melalui efek gerakan tekanan udara akibat fluktuasi pergerakan gelombang. Yang kelima ada pembangkit listrik tenaga pasang surut. Nah, prinsip kerjanya itu sama dengan pembangkit listrik tenaga air, di mana air dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Dan yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya ini adalah salah satu pembangkit yang tidak menggerakkan mesin dalam menciptakan arus. Selanjutnya ada cara kerja dari pembangkit listrik. Di sini itu ada PLTU dan PLTN. Prinsip kerja PLTU dan PLTN itu hampir sama. Jika di PLTU menggunakan boiler untuk menghasilkan energi panasnya, di PLTN menggantinya dengan menggunakan reaktor nuklir. Seperti terlihat pada gambar, PLTU menggunakan bahan bakar batu bara, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya untuk menghasilkan panas dengan cara dibakar. Kemudian, panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler sehingga menghasilkan uap air.
Uap air yang didapat digunakan untuk memutar turbin uap. Dari sini, generator dapat menghasilkan listrik karena ikut berputar seporos dengan turbin uap. PLTN juga memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu di dalam reaktor terjadi reaksi fisi uranium sehingga menghasilkan energi panas. Kemudian, air di dalam reaktor dididihkan, energi kinetik uap air yang didapat digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Sekian dari saya, maafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.